Hulu Sungai Selatan merupakan kabupaten yang penuh dengan perjuangan. Kita sebagai generasi muda haruslah mengetahui bagaimana perjuangan rakyat Hulu Sungai Selatan di masa lalu. Hari ini kita akan bersama-sama mengunjungi suatu tempat yang tentunya menyimpan banyak sekali sejarah berkaitan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terus ikuti kami pada Serba-Serbi Hulu Sungai Selatan dalam episode Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan. Ya, nah kita sudah sampai nih, Ja. Iya, dan pemirsa HSS TV, sekarang kita sudah berada di halaman Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan yang beralamat di mana nih, Kak? Iya, betul sekali. Jadi Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya. Atau lebih tepatnya ada di samping SPBU Tibung Raya. Betul, ini panas banget ya cuacanya karena kita siang-siang kesininya. Gimana kalau kita langsung masuk aja? Oke, sekarang kita langsung masuk ke Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan. Yuk ikuti kami. Assalamualaikum Bapak. Ini kami hendak melihat-lihat Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan, Bapak. Betul sekali nih ya, Bapak Silakan isi buku tamunya dulu. buku tamu dulu lah. Setelah itu scan barcode. Pemirsa HSS TV, sebelum kita memasuki museum, kita diwajibkan dulu untuk mengisi buku tamu. Kemudian apa nih, Kak? Nah, dan juga di sini ada barcode yang mana ini merupakan barcode Museum Rakyat HSS. Jadi bagi pemirsa HSS TV yang belum bisa berkunjung nih ke Museum Rakyat HSS, bisa untuk memfollow Instagramnya Museum Rakyat HSS. Nah, kemudian di sini juga nanti akan ada informasi-informasi terkait dengan program public museum yang dilaksanakan oleh Museum Rakyat HSS. Nah, di sana itu nanti ada lomba-lomba, kemudian event-event yang terkait dengan kesenian, kebudayaan, dan yang terkait dengan koleksi-koleksi Museum Rakyat HSS. Jadi pastikan bagi para pemirsa HSS TV yang mau berkunjung ke Museum Hulu Sungai Selatan untuk follow dulu Instagram Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan. Ya, nah pemirsa HSS TV, setelah kita sudah mengisi buku tamu, kemudian sudah selesai skate barcode Instagramnya juga. Instagramnya, apa nih? Ada apa di depan kita nih? Nah, ini ada sejarah Gedung Juang Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan yang dulunya sebelum museum ini adalah merupakan Gedung Juang Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Ya, betul sekali nih. Boleh kita ke sini? Teman, sekarang kita sudah langsung disuguhkan dengan sejarah Gedung Museum Rakyat HSS nih. Jadi di dalam sini tidak hanya menyimpan koleksi-koleksi yang berkaitan dengan kebudayaan dan lain-lainnya, tentunya juga ada sejarah dari gedung museum ini sendiri. Supaya kita tahu gimana awalnya dari Gedung Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan. Nah, sebelum kita lebih lanjut melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Rakyat HSS, nah kita sudah bersama dengan Abang siapa nih, Abang? Rendra. Iya, Abang Rendra. Jadi Abang Rendra ini sebagai apa nih, Pak? Sebagai kurator Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan sekaligus edukator. Jadi sebagai kurator dan juga edukator Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan. Ini kami mau tanya-tanya nih, Kak, terkait apa sih sebenarnya isi dari museum ini, apa saja isinya? Mungkin nanti boleh dijelaskan sambil kita jalan-jalan nantinya. Ya, pemirsa HSS TV, sekarang kita sudah berada di salah satu koleksi dari Museum Rakyat HSS. Nah, sekarang Kak Rendra bisa dijelaskan nih, apa nih? Nah, ini koleksi pertama untuk storyline di Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan. Ini ada beberapa artefak berbentuk fragmen. Nah, ini hasil dari penelitian, ekskavasi atau penggalian dari Balai Arkeologi Kalimantan. Nah, balai yang sekarang jadi BRIN. Jadi hasil penelitian tahun 2000 berapa itu kan dulu di beberapa titik di Hulu Sungai Selatan untuk penelitian hunian kuno yang berada di Desa Mandit. Nah, ini ada beberapa kayak misalnya fragmen kiladon, fragmen beberapa pecahan-pecahan tembikar yang sudah diuji radiokarbon, itu ada yang tahun 1000 Masehi dan ada yang dari tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, ini kan ada beberapa tabelnya menjelaskan tentang
ada beberapa penelitian ekskavasi di Kalimantan Selatan. Ini dari yang nomor 6, 7, 8, 9 sampai 10 itu yang ada di Hulu Sungai Selatan. Ini sampel ya, di penelitian itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi membuktikan bahwasanya di Hulu Sungai Selatan itu sudah ada hunian kuno sejak lama. Nah, itu kan ada yang sudah di sampel karbon datingnya. Nah, ini di sini sebenarnya ruang untuk pengenalan latar kebudayaan yang ada di Hulu Sungai Selatan, sejarah kebudayaan di Hulu Sungai Selatan. Salah satunya kalau Jukung ini dulunya kami taruh di sini karena besok ada acara. Jadi kami kosongkan dulu untuk space anak-anak nanti mewarna. Jadi kami taruh di sini. Nah, ini simbol daripada kebudayaan sungai yang dianut oleh masyarakat Banjar. Nah, ini ada di sini ada beberapa penjelasan terkait sejarah dan kebudayaan di Hulu Sungai Selatan. Kan kita di Hulu Sungai Selatan itu memiliki 3 landscape bentang alam, yaitu pegunungan, dataran rendah dan rawa-rawa. Dan Hulu Sungai Selatan juga merupakan salah satu pusat peradaban yang di Kalimantan Selatan karena pernah menjadi ibu kota dari kerajaan negara Daha dulu. Iya, betul. Nah, ini kan ada terkait dengan ini di ruang sebelah itu kan ada beberapa koleksi etnografi yang terkait dengan kebudayaan Batang Banyu, kebudayaan Pohuluan, dan kebudayaan Meratus. Betul sekali pemirsa SSTP. Di sini kita bisa melihat seperti yang dijelaskan oleh Kak Rendra tadi, sejarah kebudayaan yang ada di Hulu Sungai Selatan. Nah, ini penjelasannya nih. Kemudian di ruangan selanjutnya kita akan melihat koleksi-koleksi etnografi berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan Hulu Sungai Selatan ini. Ini ada masuk di tengah ini koleksi etnografi yang menggambarkan 3 landscape alam tadi yang diisi dengan tiga macam kebudayaan, yakni kebudayaan Batang Banyu, kebudayaan di dataran rendah, Pohuluan, dan ke dataran di perbukitan Meratus. Nah, ini ada beberapa koleksi etnografinya. Mungkin boleh dijelaskan satu-satu dulu, Pak. Satu-satu ya. Jadi misalnya kayak gini kan nih ada Jambi, ada Tangguk, ada Luka, ini ada Sarapang. Ini mayoritas ini digunakan oleh masyarakat di perairan untuk mencari ikan. Nah, kalau di sini nih ada beberapa misalnya kayak ini namanya putaran. Nah, putaran ini alat tradisional sebelum masuknya pabrik beras, penggiling. Jadi ya mengolah dari padi menjadi beras. Jadi diputar lalu nanti di sini keluar karena ada gesekan-gesekan itu keluar. Nah, ini tutujah yang terbuat dari ulen untuk melubangi untuk menanam. Nah, ini replika rumah Banjar, Anjung Surung. Rumah Banjar, Cacak Burung Anjung Surung. Cacak burung Anjung Surung ini termasuk tipe rumah Banjar yang paling banyak di Hulu Sungai Selatan. Kalau sampai sekarang kira-kira masih ada nggak, Pak? Masih di daerah Sungai Raya, di daerah hampir di seluruh daerah di Hulu Sungai Selatan masih ada. Masih ada. Masih. Berarti masih lestari ya, Pak? Masih lestari. Baik, kembali lagi kita habis ini ke sebelah sana. Nah, di sebelah sini ada beberapa koleksi etnografi dari masyarakat perbukitan Meratus. Ini ada Paruan, ada Balihung Kayang. Ini Paruan yang nomor 2 nih. Balihung Kayang untuk itu kan untuk dibuat beberapa sesaji di waktu aruh itu kan waktu acara adat. Nah, kalau ini ada gandangnya dipakai juga untuk acara adat. Kalau ini kan miniatur balai adat ya, Pak? Balai adat warga Dayak Meratus. Iya. Miniaturnya. Nah, kalau itu alat yang untuk kurung-kurung itu kan. Apa nih, Bang? Kalau kurung-kurung ini apa nih? Kurung-kurung itu kayak sejenis. Dia kalau di apa ya, di tumbuh-tumbuh kayak itu mengeluarkan bunyi-bunyian. Oh, berarti kayak alat musiknya bisa dibilang? Sejenis alat musik tapi digunakan dari kayak permainan alat musik tradisional mungkin masuk di alat musik tradisional. Berarti masih dalam rangkaian upacara adat penggunaannya? Ini dilakukan saat kayak apa ya? Waktu pesta, waktu mau menanam padi misalnya. Betul. Oke, luar biasa. Jadi ada di sini bagian dari perbukitan Meratusnya, kemudian tadi sebelah sana sudah kita bahas juga. Sekarang kita mau kemana lagi nih, Pak? Iya, oke. Setelah ini kita mau naik ke atas nih. Namun sebelum naik nih, sebelum tangga ada apa nih? Kira-kira foto apa nih? Ini ada beberapa foto terkait kebudayaan yang masih ada di Hulu Sungai Selatan.
ini kayak ini kan ada beberapa waktu acara arwah adat ini, arwah tahun Tolak Bala di Bayumbung, di Halunuk. Nah ini kan waktu pelaksanaan ini foto ini koleksi oleh Dr. Andes Hairiadi M. Hom, dosen FKIP sejarah. Iya, Pendidikan sejarah Unlam. Nah ini ada kesenian wayanggung. Ini waktu program publiknya museum. Nah ini ada tradisi kelayangan dendang yang dilaksanakan saat setelah musim panen dan kemarau nih, sama ini ada Tolak Bala juga kan. Ini ada koleksi ini waktu dokumentasi ya. Haul Abbas, pendiri Masjid Syuhada Bangka. Nah itu rumah Ini dia tadi yang disebut dengan rumah tradisional Banjar Cacak Burung Anjung Surung. Nah ini merupakan salah satu koleksi yang terdapat tadi miniaturnya. Dan ini sekarang masih ada terdapat masih banyak. Sama kayak gini kan nih, ini masih ada nih. Ya, ini. Nah, betul ini nih. Ini harus ada nih Mas, harus ada sampai kapanpun Ciri ya. khasnya Nagara, masyarakat Nagara ya. Iya, betul. Menjemur ikan sepat siam. Oke. Nah, kita sekarang sudah ada di lantai 2 dari Museum Rakyat HSS. Ini ada beberapa koleksi terkait. Ini dulu nih Bang, pertama nah. naik tangga kita sudah disambut oleh sepeda ontel atau yang oleh kita dikenal sebagai sepeda unta ya. Iya. Ya. Ini apa nih sejarahnya nih Bang? Ini cuma ada dipakai masyarakat gitu kan. Bagus sekali. Berarti kebanyakan warga Hulu Sungai Selatan dulu pakai ini. Jadi barang antik sekarang ya. Barang antik sekarang. Nih di sini ada benda ruangan, benda-benda kesenian dan permainan tradisional. Iya. Ini ada seperangkat wayang Banjar. Ini ada yang seperangkat gamelannya. Nah, sini ada alat permainan tradisional, salah satunya layang dendang, bakiak ini tadi. Nah, yang tadi. Oke, ini apa tadi fungsinya Bang? Yang alat musik tadi ya? Ya, alat yang digunakan untuk Yang dari kurung-kurung sumbernya tadi. yang ratus ya? Iya. Oke. Nah, kalau di sana itu ada beberapa alat musik tradisional juga kan, anak panting, gambus. Alat musik tradisional. Nah, kalau ini pucuk masih bangkat waktu direnovasi, dibawa ke sini. Sekarang Berarti kubahnya ini yang asli ya? Pucuk kubahnya yang asli. Pucuk kubah dari Masjid Syuhada atau Masjid Bangkat yang masih asli sekarang disimpan di Museum Rakyat. Nah, apa nih di belakangnya? Ini ada beberapa alat musik tradisional, salah satunya ini beberapa panting, ada ini tarbang, ada itu gambus, ini ada permainan tradisional juga, dakuan, itu ada kumbangan yang dipasang di layang-layang dendang. Nah ini ada gasing, ada upeh. iya, upih. Buat tarik upih ya. Nah, betul. Ini yang di ruangan kesenian, kalau yang di sebelah situ itu untuk ornamen-ornamen pengantin Banjar. Ada lagi ya Bang? Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke ruangan selanjutnya nih. Sini ada apa nih? Ada Pelaminan pengantin adat Banjar ya. Oke, ini identik dengan warna kuning ya Pak ya? Identik dengan warna kuning, salah satu warna keramat orang Banjar kan. Betul, warna keramat orang Banjar ada. Karena ada simbol-simbol kemewahan, simbol-simbol kesakralan gitu kan. Ini ada beberapa misalnya kayak ini kan ukiran sulur. Nah, ukiran sulur ini dulu sebelum Islam masuk ke budaya ini ke Kalimantan Selatan, itu dulu naga ininya. Lalu akhirnya setelah Islam masuk, naga itu disterilisasi menjadi ukiran sulur-suluran ini. Tapi masih dengan mempertahankan ada beberapa bentuk secara tersiratnya. Ya, tersirat itu naga. Nah, jadi ya masih ada unsur-unsur naganya tapi sudah disterilisasi. Ini kan kayak ada beberapa ornamen kembang dalam jambangan itu kan. Ya, tentunya semuanya memiliki makna ya. Makna. Kalau tumbuh-tumbuhan yang ada di ornamen Banjar itu pasti kebanyakannya itu tidak jauh dari tumbuhan-tumbuhan yang dekat dengan air. Karena tadi konsep kebudayaan sungai. Betul. Lalu di sebelah sini? Nah ini ada dulu kan orang-orang kalau perempuan-perempuan di masa lalu itu kan dari Banjar itu cuma pakai kebaya, pakai tapih balai, pakai kakamban itu dulu. Nah, mungkin sekitar 30 tahun yang lalu masih ramai dipakai oleh orang-orang perempuan-perempuan dewasa, perempuan-perempuan tua.
Nah mungkin sekarang nih nenek kita aja yang masih pakai ini kan. Betul. Nah, Bagi pelaminannya nih sekarang sudah hampir jarang kita lihat ya. Orang-orang yang jangan kan pelaminan nih kayak baju banjir ini. Nah ini ya, ini juga menarik ya. Betul. Yang paling banyak ini nggak pakai warna kuning lagi malah. Iya, karena sekarang modelnya macam-macam nih, Pak. Warnanya macam-macam juga. Ada kreasinya, Ada katanya adat kreasinya. Banjar kreasi. Nah kalau yang yang asli nih. yang aslinya kayak Yang gini. ori. Ya, ada kida-kidanya, pakai kida-kida. Ada beberapa ornamen kayak halilipan, kayak pojok rabung. Iya, jadi berdasarkan informasi tadi, jadi Museum Rakyat HSS ini terdiri atas 2 ruang pameran nih, teman-teman. betul. Apa aja nih tadi? Jadi yang pertama ada ruang pameran tetap dan yang kedua ada ruang pameran temporer. Dan sekarang kita masuk ke ruang pameran tetapnya ya, Kak ya. Nah, jadi ruangan temporer tadi ada di ruangan pertama yang kita masuk tadi, ruangan depan tadi itu ruangan temporer. Nah, sekarang kita sudah ada di ruangan pameran tetap dari Museum Rakyat HSS. Nah, pertama kali masuk kita akan disuguhkan dengan informasi apa nih, Kak? Nah, ini sesuai storyline yang di depan tadi. Jadi kan ada rentetan sejarah, runut sejarahnya. Nah, di depan tadi tentang asal muasal peradaban di Hulu Sungai Selatan. Yang ini masuk ke dalam era tahun 1800 di mana ketika meletusnya perang Banjar. Nah, ini ada beberapa perang banyak perang di Hulu Sungai Selatan, beberapa pertempuran pada waktu era perang Banjar, tapi ada beberapa pertempuran yang paling ikonik. Bahkan dianggap salah satu beberapa perang terbesar saat itu kan. Salah satunya di sini ada perang Amawang, perang Benteng Gunung Madang, perang Amawang Tarokong. Ya. Nah ini kan ada beberapa perang-perang tersebut itu terbagi dalam 2 fase. Kalau perang Banjar yang pertama itu ada di yang 2 ini, perang Banjar yang terakhir fase kedua itu ada yang terakhir di Amawang Tarokong. Nah di sini menjelaskan tentang beberapa peristiwa perang Banjar. Lalu di sana itu terkait peristiwa revolusi kemerdekaan, dan serta koleksi masyarakat waktu era kolonial Hindia Belanda. Kita bergerak ke era selanjutnya atau era revolusi ya. Ya. Nah tapi disclaimer dulu, ini ada beberapa koleksi yang harus kami tata ulang karena besok ada lomba, jadi ada beberapa koleksi yang harus kita pindah sementara. Kebetulan kita hari ini berkunjung di saat akan dilaksanakan kegiatan besok Ya, di museum program ini publik museum yaitu Kegiatan apa tuh, lomba warna Oke. tingkat TK sederajat. Iya. Nah, seperti yang kita jelaskan di awal tadi ya, kegiatan-kegiatan event-event itu nanti teman-teman bisa lihat tuh di Instagramnya Museum Rakyat HSS. Parang nabur pacat Nah, di gantung sini ada ya. koleksi senjata ya. Betul. Koleksi senjata Yang digunakan oleh masyarakat Hulu Sungai Selatan pada saat itu. revolusi fisik, revolusi ya. Nah, Ini juga ada foto-fotonya ya. selanjutnya Oke. sini ada ya, di sini masih koleksi senjata nih. Senjata keris Raja Tumpang milik Romansi. Mengetik teks proklamasi 17 Mei. Nah, ini nih keris yang dimiliki oleh Raja Tumpang. Betul, milik Bukan, Romansi. milik Romansi, pengetik Teks teks proklamasi proklamasi. 17 Mei. Nah, Selanjutnya ini ada ini sangkur sangkur nih, senjata atau sangkur. bayonet yang merupakan bagian dari senjata laras panjang Jepang yang kemudian sering dijadikan senjata pinggang Atmawati alias Gumbri dalam masa revolusi fisik 1945 sampai 1949. Ini letaknya di senjata, di senapan gitu. Betul. Kemudian ini juga pisau ya. Ini ada pisau dan cemeti milik Brigjen Haji Hasan Basri, dan cemeti itu adalah terbuat dari kayu hutan jenis rotan yang disebut biruangan, dan pada bagian batang terdapat hamulur atau ruang kosong yang diisi dengan tulisan rajah dari kain dan kertas dan dibungkus dengan kain kuning, digunakan sebagai penjaga dari mara bahaya waktu itu pada masa itu. Miliknya Brigjen Haji Hasan Basri. Betul. Proklamator 17 Mei.
Nah, ini juga ada yang menarik juga nih dari kerajinan Kuningan. Kerajinan Kuningan ya. Ada pakucuran, apa tuh pakucuran tuh? Nah, mana tadi? Pakucuran tuh apa? Andra bisa dijelaskan nggak nih? Pakucuran apa pakucuran? Oh, penginangan itu kan ada pakucuran itu tempat dulu orang mau meludah itu kan waktu, Oh iya. waktu menginang itu kan dia merah itu dia bisa jadi tempat itu. Kan zaman dulu masih banyak orang yang menginang ya kak ya. Nah, Betul. itu kan tempat-tempat penginangannya. Oh ya, ini tempat penginangannya. Kemudian ini ada model-modelnya ya. Ya, itu ada yang diproduksi di Jawa dan ada produksi yang di Nagara. Oke, yang di Nagara berarti yang nomor Ini 3. yang sederhana. Oh ini. Ini. Ya, ya. Oke, luar biasa. Karena ya di Nagara juga selain terkenal dengan pembuatan logam senjata atau alat pertanian juga membuat kuningan, emas dan segalanya. Kemudian ada kendi. Nah, ini kendi yang didapat di rumah Aliyah bin Haji Salamat yang pada tanggal 10 November 1946 digunakan sebagai tempat minum pada saat rapat Laskar Saifullah yang dipimpin oleh Letjen Hasan Basri. Terbuat dari tanah liat, di atasnya ada leher dan berongga ya di sampingnya. Nah, itu. Kemudian ada balanai, ada panginangan. Ini tadi. Nah, ya. iya, ini tadi ya. Temannya dari Kuningan tadi ya. Iya. Betul. Tapi kalau penginangan ini kan yang milik salah satu pejuang perempuan dari Hulu Sungai Selatan, Milik Mastora. pembantu Letnan 2 Mastura yang tertinggal di Mandapa saat rapat bersama Letkol Haji Hasan Basri pada tanggal 10 November 1946. Ketika itu Letnan 2 Mastura lari menghindar dari pengejaran mubrik KNIL tentara Belanda. Nah, jadi ini pakinangan milik dari pembantu Letnan 2 Mastura yang tertinggal pada saat rapat 10 November 1946. Nah, ini juga ada botol minum peninggalan Belanda. Ini asli semua kak? Ya asli semua dan Oke, ada luar beberapa seperti yang ini kan ini replika. Kalau ini asli semua ini. Ini asli semua, termasuk yang di sebelah sana tadi asli semua. Asli semua. Luar biasa. Ini ada beberapa peninggalan waktu botol-botol minum Belanda pada waktu era kolonial. Tiga benda ini didapat di rumah Julak Bini Ijul yang pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan tempat pertemuan antara kakak beradik Laskar U2 Ambutun Pelda membantu Letnan 2 dan Letda Ibnu Hajar di Mandala serta Kapten Martinus Amuntai Ibnu Hajar. Nah, sekarang kita beralih ke sebelah sini. Ini terdapat koleksi tulisan-tulisan pada masa perjuangan di Kalimantan Selatan. Iya, nah betul sekali Cani. Salah satunya ada salah satu koran ya tahun 1928 yang memberitakan tentang rapat para ulama di Kandangan pada tahun 1928. Nah, itu. Kemudian ini yang tidak kalah ikonik ya. Ini merupakan benda cagar budaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan nih, catatan tangan Guru Dumam atau penasehat Brigjen Haji Hasan Basri. Nah, ini dia nih, salah satu benda yang cukup ikonik yang ada di sini. Betul, dan ini semuanya asli kayak. Nah ini beberapa koleksi ini terkait foto-foto waktu era kolonial. Itu ada foto-foto era perjuangan, era proses kemerdekaan. Dari sini nih foto-foto era kolonial. Ini ada jembatan dulu di samping jembatan Nasruddin. Iya. Bukan jembatan Nasruddin, tapi jembatan ini telah diruntuhkan maksud pada waktu tentara Jepang masuk. Oh, Sini jadi sebelum adanya jembatan Nasruddin itu jembatan Kandangan itu seperti ya itu. seperti ini. Iya. Diruntuhkan supaya Jepang tidak memakai fasilitas Oh iya. Belanda dulu kan. Kemudian ada jembatan Nah, ini Lukua. di Pasar Kandangan, ini ada Pasar Kopra, masih di Pasar Kandangan juga ini, masih di Pasar Kopra. Karena Kandangan dulu adalah sentral perkebunan kelapa, jadi penghasil kopra yang terbanyak di Kalimantan dulu. Makanya kuliner kita tidak jauh dari kelapa. Nah, namanya ketupat Kandangan, dodol. Ketupat Kandangan itu mencerminkan dulu wilayah Hulu Sungai Selatan itu adalah sentra daripada perkebunan kelapa. Makanya dari kulit tupatnya, santannya itu bilah untuk menusuk ikannya. Bahkan dulu pelepah kelapanya digunakan untuk memanggang ikan. Ini karena dulu memang kalter kalau istilah Belandanya itu kan untuk
untuk perkebunan kelapa. Ini ada fotonya dulu Mas. Oke, ini asli langsung dari apa tadi sumbernya? Aduh, Kak. Jadi Kit LP. Oh, Kak, Leiden. LV. Museum Leiden. Ini benda dokumentasi yang sangat sulit tentunya kita temukan begitu di internet ya. Bagi teman-teman yang mau melihat seperti apa gambaran dari kandangan atau HSS Tempo dulu. Nah, di sini terdapat koleksi dari foto-foto Tempo dulu dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Betul. Sekarang di sebelah sini juga ada ya Kak ya? Ya, ini terkait beberapa Perjuangan. ada Betul. pasca perjuangan ini waktu berkunjungnya Presiden pertama Republik Indonesia. Kalau dari awal ini tuntutannya Tuntutannya ini kan ini dari Masjid Taqwa dulu. Katanya ini Masjid Taqwa dulu. Kalau informasi orang-orang itu dulu masih posisinya di dekat jembatan Leklua, bukan yang sekarang. Oh, Iya, berarti dulunya Masjid Taqwa posisinya bukan yang di posisi Iya. sekarang. Iya nih, Masjid Taqwa dulu itu waktu belum di tempat yang sekarang Iya, ya. waktu direlokasi itu kan beserta dengan pekuburannya ada di belakangnya itu kan. Makanya juga ikut waktu direlokasi. pengen dibangun los batu pasar kandangan dulu. Oke. Ini ada foto-foto kandangan waktu tahun 70-an. Iya. Ini waktu rentetan waktu berkunjungnya Presiden Soekarno, dan ini markas Komando Militer Daerah Tengah. Nah, ini dulu pasukan khususnya Divisi 4 ARE dulu. Iya. Nah, Tuh. mereka- Iya. Nah, ini ada Nah, kalau ini Wakil Presiden Muhammad Hatta waktu berkunjung ke Hulu Sungai Selatan. Disambut oleh Bupati pertama Haji Sarkawi. Nah, itu dulu kan Hulu Sungai Selatan itu dulu masih Kabupaten Hulu Sungai namanya. Oke, Nah, iya. Kabupaten Hulu Sungai itu dulu dari Tapin sampai ke Tabalong. Kalau sekarang ya dari wilayah Tapin sampai ke Tabalong, ibu kotanya Kandangan dulunya. Ya bupati pertamanya Bapak Sarkawi. Di saat itu Bapak Wakil Presiden Muhammad Hatta ya pada tahun 1952 pernah berkunjung ke Bumi Rakat Mufakat tentunya. Yang saat itu masih bernama Kabupaten Hulu Sungai. Kabupaten Hulu Sungai. Iya. Nah, ini foto-foto masa perjuangan di Divisi 4 ARE. Ini ada beberapa foto yang mungkin tidak banyak yang tahu, misalnya kayak gini kan. Nah, Ini itu. dulu untuk mengakhiri perseteruan antara gerilyawan ARE Divisi 4 dengan tentara Belanda itu yang menengah itu PBB dulu. Oh. Kunci dulu. Nah, jadi ini waktu itu perwakilan dari PBB datang untuk menengahi konflik antar para tentara kolonial dengan Dan peristiwanya di Hulu Sungai Selatan di ya. Hulu Sungai Selatan. Iya. Jadi itu pertama bertemunya itu di Bukit Mungguraya. Oke. Nah, pertama kali lah para pejabat-pejabat Belanda itu menatap muka Iya. Bapak Hasan Basri itu. Oke, itu tentunya salah satu informasi sejarah yang menjadi koleksi dari Museum Rakyat HSS yang sangat penting tentunya untuk kita ketahui, kita pelajari bersama-sama sebagai generasi penerus bangsa tentunya. Nah, di tengah ruangan kita juga disuguhkan dengan teks proklamasi. Iya, betul sekali, tepat di ruangan pameran tetap dari Museum Rakyat HSS kita akan diperlihatkan teks proklamasi 17 Mei Betul. yang cukup besar. Ini merupakan salah satu simbol sejarah masyarakat Hulu Sungai Selatan dan Kalimantan Selatan tentunya ya, Pak Rendra ya. Ya baik pemirsa HSS TV, itu tadi episode serba-serbi HSS kali ini. Buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk berkunjung ke Museum Rakyat HSS karena bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Museum di hatiku. Itu tadi episode kita pada serba-serbi Hulu Sungai Selatan kali ini. Iya betul sekali, buat teman-teman semua jangan lupa untuk ikuti terus episode-episode serba-serbi HSS selanjutnya. Subscribe channel YouTube HSS TV.net dan juga follow Instagram Info HSS. Bagi teman-teman yang punya saran atau ide tempat mana lagi yang harus kami kunjungi, jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar. Dan Ulun Najar, Ulun Ica, kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.